yang ditemukan di lapangan sama persis sesuai di Al-Quran. Halo Re, selamat datang lagi di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Oke Re, di hari ini masih edisi Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Oke Re, di video kali ini aku akan ajak kalian membahas tentang kisah yang menakjubkan dalam sejarah Islam. Kisah ini terkenal dengan nama Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini sangat terkenal banget, Re. Sampai-sampai kisahnya itu diabadikan di Al-Quran. Tepatnya tercantum pada surat Al-Kahfi. Nah, bagaimana itu ceritanya? Kok bisa ada orang tidur di dalam gua selama 309 tahun? Langsung aja yuk, cus, kita bahas. Jadi Re, kisah Ashabul Kahfi ini berasal dari agama Abrahamik atau agama Samawi atau agama yang berasal dari Nabi Ibrahim, yang menceritakan kisah 7 orang pemuda bernama Kastunus, Martinus, Masalmena, Danimus, Bairunus, Samlika, dan Yatbunus, dan seekor anjing bernama Kitmir yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun. Kisah ini tuh Re, ada sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Kisah ini itu terjadi di negara Romawi di sebuah kota bernama Efesus di Yordania. Namun setelah Islam datang, kota tersebut berubah nama menjadi Tarsus yang sekarang terletak di wilayah Turki. Nah, dulunya kota itu mempunyai raja yang sangat baik, Re. Namun setelah meninggal dunia, kota ini dipimpin raja yang terkenal zolim, kejam, sombong, kafir, yawes pokoknya jahat lah, Re, yang bernama Raja Dikyanus. Di saat kepemimpinan Raja Dikyanus ini ya, kota Efesus ini mulai diselimuti ketakutan. Pasalnya ada peraturan Raja Dikyanus yang kontroversi bagi masyarakat, yaitu ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengikuti perintahnya untuk menyembah berhala. Pada waktu itu ya, rakyat ini nggak ada yang berani nolak, sebab jika ada yang nentang, raja ini tak segan bunuh mereka. Apa mau nolak? Kubunuh kau. Nah, di tengah-tengah masyarakat ini ya, ada sekelompok orang yang tidak menyukai kepemimpinan Raja Dikyanus. Mereka adalah 6 orang pemuda yang soleh. Mereka yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sebenarnya banyak yang tidak suka ya dengan si raja ini. Namun di antara mereka 6 orang ini mungkin yang memang yang paling berani untuk ngomong bahwa dia gak suka aku kalau nyembah-nyembah patung itu, nggak mau aku nyembah-nyembah patung. Nah, karena alasan itulah ya, akhirnya 6 orang pemuda ini memutuskan untuk pindah ke tempat lain agar bisa beribadah dengan tenang. Pada waktu itu ya, kabar 6 orang pemuda yang menentang ini ya terdengar oleh Raja Dikyanus. Raja Dikyanus ini pun tidak tinggal diam ya, dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Udahlah kamu nyembah berhala aja, nanti tak kasih uang, nanti tak kasih jabatan. Mereka ini menjawab dengan jawaban yang tidak disangka-sangka. Mereka ini ya tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dikyanus. Gak mau aku raja, aku tetap kekeh pada pendirianku. Tuhanku itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya patung-patung itu. Nah, keteguhan para pemuda tersebut ya, diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Surat Al-Kahfi ayat
13. Dan juga surat Al-Kahfi ayat 14 yang artinya, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, singkat cerita ya Rek, para pemuda ini meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua ya, mereka ini tidak sengaja bertemu dengan seorang pengembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut rupanya juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Di gua tersebut ya Rek, para pemuda ini beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dicyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rek, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda itu agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan ya, mereka ini tertidur selama 309 tahun di gua tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 10-11. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Surat Al-Kahfi ayat 10 dan juga surat Al-Kahfi ayat 11 yang berbunyi, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Nah, dalam sebuah sumber ya Rek menyatakan bahwa mereka ini tertidur sekitar ratusan tahun ditambah 9 tahun. Kemudian oleh para ahli disimpulkan menjadi 309 tahun. Meski kejadian seperti ini sangat-sangat tidak mungkin ya Rek, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya terjadi untuk menyelamatkan hambanya yang teguh pendirian. Nah, setelah tertidur bertahun-tahun ya Rek, akhirnya mereka pun terbangun. Pada waktu itu mereka ini mendengar suara seseorang di sekitar gua. Nah, meski tertidur cukup lama ya Rek, namun sekelompok pemuda ini menganggap hanya terlelap beberapa hari karena kelelahan. Mereka ini keluar dari gua dengan wajahnya yang berseri-seri Rek, kayak senang gitu ya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan bahwa mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dicyanus dan baru bangun setelah beberapa generasi raja berganti. Nah, setelah terbangun dari tidurnya ya Rek, mereka bertujuh ini merasa lapar dan akhirnya mereka memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gunung tempatnya bersembunyi itu ya. Selama perjalanan ya Rek, sekelompok pemuda ini merasa aneh gitu ya dengan kondisi yang dilihatnya karena berbeda gitu dari sebelumnya. Nah, dikatakan ya Rek, saat memberikan uang untuk membeli sejumlah makanan, mereka ini dikira seorang penipu karena memberikan uang yang sudah tidak laku. Akhirnya mereka pun ini dibawa menghadap ke raja. Dan setelah dibawa ke raja ya Rek, betapa terkejutnya para pemuda ini. Ternyata mereka ini sudah tertidur dari generasi ke generasi. Kisah dari Ashabul Kahfi ini ya Rek terbilang keajaiban misterius ya Rek, karena tidak dijelaskan secara jelas mulai dari jumlah serta lama waktu tinggal di gua. Data-data yang didapatkan ya Rek saat ini sebagian besar itu dari penyimpulan beberapa ayat Al-Quran dan sumber penguat. Nah, selanjutnya nih Rek, aku akan bahas tentang beberapa fakta mengejutkan tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Langsung aja yuk cus kita bahas. Yang pertama itu adalah tubuh yang tidak menyatu dengan tanah. Dalam suatu ayat Al-Quran ya Rek disebutkan perkiraan lamanya tinggal di dalam gua adalah mencapai 309 tahun.
Jika diperkirakan ya dengan jumlah waktu tersebut, tubuh manusia ini kan kemungkinan besar sudah dimakan oleh para dekomposer dan akhirnya menyatu dengan tanah ya. Seperti halnya mayat yang dikubur. Namun ya rek, keajaiban ini ya rek diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 18 yang intinya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan tubuh mereka dengan tujuan tidak menyatu dengan tanah. Hal ini membuat badannya tetap utuh ketika bangun nantinya. Hal ini ya dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah ratusan tahun setelahnya. Fakta kedua adalah ditemukannya letak gua setelah lebih 14 abad. Menurut informasi yang dikutip dari buku Pintar Sains ya rek, dalam Al-Quran ditemukan keberadaan gua tempat Ashabul Kahfi tertidur. Kesimpulan tersebut ditemukan setelah kejadian sekitar lebih dari 14 abad lamanya. Memang keterangan mengenai hal ini tidak dijelaskan secara detail di kitab suci Islam ya rek. Pada 1963 seorang arkeolog bernama Rafiq Wafa ad-Dukani ini menemukan letak gua yang disebutkan dalam Al-Quran. Daerahnya bernama Ar-Rahib di Yordania. Kesimpulan ini dibuktikan dengan adanya kuburan dengan jumlah seperti di dalam Al-Quran. Sedangkan pada mulut gua ada tengkorak anjing. Fakta ketiga adalah mengenai jumlah pemuda tersebut. Disebutkan bahwa jumlah pemuda tersebut adalah 7 orang ya rek, dan ke-8 adalah anjingnya. Keterangan ini ya diperkuat dengan adanya tengkorak anjing yang terkubur di mulut gua, yakni bertugas sebagai penjaga. Posisinya sendiri ya sesuai dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu menghadap ke arah luar. Dengan begitu ya rek, keagungan Allah Subhanahu wa taala semakin terbukti karena ada banyak keajaiban. Terus fakta keempat, penelitian lubang gua setelah penemuan yang dikabarkan merupakan gua dari tempat berlindungnya Ashabul Kahfi. Diadakan berbagai penelitian ya rek, khususnya untuk memperkuat berbagai argumen. Ternyata terdapat sebuah celah tepatnya di sebelah selatan mengarah ke barat daya, yang mana celah itu untuk penerangan ke dalam gua. Desain dari gua ini memang terbilang sangat detail ya rek, karena ketika siang cahaya matahari tidak sedikit pun memasuki gua. Hanya saja ketika petang mulai terlihat sinarnya menembus pintu meskipun hanya sesaat. Dengan begitu ya rek, udara di dalam terasa lebih hangat dan tidak terlalu lembab. Fakta kelima adalah apa yang ditemukan di lapangan sama persis sesuai di Al-Quran. Kisah dari Ashabul Kahfi sendiri ya rek telah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya, termasuk detail desain dari gua, tepatnya pada ayat 17. Secara ringkas ya rek dinyatakan bahwa matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dan saat terbenam posisinya menjauhi pada arah kiri. Selanjutnya ditemukan keterangan berupa pernyataan bahwa itu adalah sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk agar menambah keimanan hambanya. Fakta keenam, letak gua Ashabul Kahfi. Meski sampai saat ini lokasi tepatnya gua yang digunakan oleh Ashabul Kahfi ini masih banyak diperdebatkan ya rek, karena masuk berbagai spekulasi. Bagian negara yang pernah dikaitkan yakni bagian benua Asia dan Skotlandia. Namun berdasarkan bukti historisnya mengarah ke daerah Sahel, tepatnya 13 km sebelah selatan kota Amman, Yordania. Fakta ketujuh, ditekankannya tulisan kuno di dinding gua. Pada dinding gua ya rek terdapat tulisan berbahasa kuno yang mengisyaratkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini semakin menguatkan tempat di mana gua yang ditinggali sekelompok pemuda pada saat kabur untuk mencari perlindungan agar dapat mempertahankan keimanannya. Cerita mengenai Ashabul Kahfi
sendiri ya rek memang mengandung banyak misteri yang menimbulkan berbagai tanda tanya, baik untuk umat Islam maupun para peneliti. Setelah tanda kebesaran Allah ditunjukkan ya rek dan diabadikan dalam Al-Quran, diharapkan dapat memperkuat keyakinan sehingga menambah ketakwaan. Fakta ke-8, ditemukannya adanya bangunan bersejarah tepatnya di atas gua. Ditemukan salah satu situs bersejarah yang ternyata dulunya merupakan gereja dan beralih fungsi di masa Islam. Terdapat 7 pilar batu yang tingginya sudah tidak sama lagi ya, membentuk posisi melingkar dengan kondisi sudah mulai rusak. Bukti penguatnya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 21 yang menyatakan perintah untuk mendirikan bangunan di atas gua, yakni sebuah rumah peribadatan sesuai ajaran yang dianut saat itu. Memang pada masa Ashabul Kahfi Islam belum berkembang ya rek, namun Nabi sebelumnya sudah mengajarkan keesaan Allah. Fakta ke-9 adalah renovasi masjid. Sebagai situs bersejarah ya rek, kerusakan yang terjadi pada tempat peribadatan yang terdapat di atas gua itu ya akhirnya dibenahi. Awal pendiriannya memang ditunjukkan sebagai gereja, namun setelah Islam datang akhirnya diubah menjadi masjid untuk orang muslim melaksanakan sholat. Selain itu di dalam gua ditemukan peninggalan berupa gelang, cincin, uang, logam, dan bejana berharga. Bukti tersebut semakin memperkuat bukti jika gua ini menjadi saksi kekuasaan Allah. Fakta ke-10 adalah tanah gua. Tanah gua ini ya rek berperan untuk menjaga stabilitas tubuh. Berdasarkan penelitian ya dari seorang pakar arkeolog mengatakan bahwa tanah gua dan lokasi gunung berperan penting untuk menjaga keutuhan kondisi tubuh dari pemuda Ashabul Kahfi. Jika tidak demikian, tentunya sudah menjadi tulang belulang, bahkan tidak ditemukan bukti apapun. Fakta mengejutkan didapatkan yang menyatakan bahwa tanah di sekitar gua mengandung kalsium, karbohidrat, dan magnesium serta hewan tumbuhan jenuh dengan radium. Material tersebut ya rek menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma sehingga dapat menetralkan kondisi daging. Nah itu dia rek fakta-fakta mengejutkan dari Ashabul Kahfi. Nah fakta-fakta ini ya rek mengakhiri cerita ini. Merinding banget ya rek denger ceritanya. Saya sebagai muslim yang ingin belajar Islam lebih dalam lagi ya rek, cerita ini sangat-sangat membantu banget. Kadang memang ya di dalam kehidupan kita ada hal yang kadang gak bisa dijawab dengan logika. Contohnya aja kenapa ya kalau kita makan terus nambah nasi itu rasanya jadi beda. Enakan rasa yang pertama, kenapa coba? Ya mungkin ini pikiranku ya rek. Kita itu disuruh bersyukur dengan apa yang sudah ada. Seenak-enaknya makanan kalau dimakan secara berlebihan ya jadinya enak. Sepinter-pinternya manusia, setahu-tahunya dia nggak ada yang lebih tahu daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Tahu sebelum kita mengetahui. Dan jika Tuhan berkehendak bisa saja semuanya terjadi. Ya jadi kayak gitu rek video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi ya terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang boleh kita bertemu lagi. Dadah. Ngombe. Poso ya rek oleh dadah.